Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deka Learning. Di channel ini, rekan-rekan dapat menyaksikan konten-konten yang dapat menambah wawasan tentang project management dan pengembangan profesional. Yuk dukung kami dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan konten terupdate dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Untuk mengurangi surprise ketika kita planning, kita harus melakukan risk management dengan baik. Karena dengan kita mengidentifikasi risk dari awal, kita juga tahu nanti bahwa di project itu ada hal-hal yang harus kita prepare. Jadi kita identifikasi risk registernya, kita identifikasi kita planning responnya, sehingga ke depannya berjalan. Nah, ini seperti saya sebelumnya kan kita menggunakan tools yang baik untuk berkomunikasi ataupun tools untuk manage proyeknya. Nah, karena dengan menggunakan tools itu komunikasinya jadi transparan dan cepat ya. Toolsnya nggak susah-susah, misalnya pakai WhatsApp gitu ya. Atau kalau punya perusahaannya bagus, dia punya tools untuk project management. Sekarang misalnya Monday, Jira, Axiata dan sebagainya itu cukup bagus untuk bisa berkomunikasi juga dengan timnya. Rekan-rekan profesional semuanya, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deka Learning Akaladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Ida Catur Terasi yang akan membawakan sesi Dynamic Talk kali ini. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik Navigating the Art of Handling Many Tasks at once from a project management point of view. Dan sudah bersama dengan saya praktisi yang sudah lama berkecimpung di dunia project management, yaitu Bapak Muhammad Rizaluddin PMP. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Pak Rizal. Halo. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak, karena kita akan berbincang mengenai dan menjalani berbagai teks atau pekerjaan dalam satu waktu menggunakan kacamata project management. Nah, pertama-tama nih Pak, gimana Bapak mendefinisikan pentingnya multitasking dalam bidang manajemen project dan mengapa ini merupakan keterampilan penting bagi project manager Pak? Baik. Oke, halo profesional semua, senang sekali saya bisa berdiskusi lagi hari ini. Topiknya menarik sekali, yaitu bagaimana kita bisa menghandling many tasks atau multi project dalam waktu yang bersamaan. Ketika kita terlibat di dalam sebuah project, akan banyak aktivitas yang akan dilakukan, kemudian juga resource juga yang terlibat akan banyak. Agar supaya bisa menyelesaikan proyek sesuai dengan objektif yang diharapkan. Nah, kemudian masing-masing aktivitas tertentu pasti akan ada dependensi. Nah, di mana dependensi itu bisa secara paralel dikerjakan atau secara bersamaan atau secara serial. Karena sifat dari project itu temporary atau dia punya keterbatasan atau handicap dengan timeline, sehingga banyak aktivitas di dalam project itu yang harus dikerjakan secara paralel atau bersamaan. Nah, karena itu akan banyak multitasking di dalam melakukan pekerjaan di dalam project tersebut, baik secara individu ataupun kelompok untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, karena itu kebutuhan seseorang project manager untuk bisa melihat multitasking itu sangat penting, sehingga dia bisa melihat view-nya secara detail aktivitasnya, atau dia juga bisa melihat secara helikopter view, karena dengan banyaknya pekerjaan itu dia memang harus melakukannya, dan di beberapa kasus kondisinya kebutuhan project manager itu sekarang semakin banyak. Nah, sehingga di beberapa perusahaan banyak sekali project manager itu diminta untuk handle bukan hanya satu project tapi multiple project sekaligus. Oke, Pak, selanjutnya nih Pak, apa saja pertimbangan utama saat merencanakan project untuk memastikan multitasking efisien tanpa mengurangi kualitas atau jadwal dari project itu sendiri? Oke, kita bagi dua fase, Ida. Itu pertama adalah fase persiapannya. Ini adalah sebelum project itu akan dijalankan. Kemudian fase implementasinya. Ini di mana project itu lagi dijalankan, kita harapkan dijalankan dengan efisien dan transparan.
Nah, ketika melakukan persiapan project itu harus dilakukan dengan planning yang baik dan detail. Nah, ini kadang-kadang orang kurangnya adalah baik tapi tidak detail. Nah, dengan detail ini akan kita mengidentifikasi semua critical aktivitas yang akan dilakukan di dalam project dari awal gitu ya. Kemudian juga kita mengidentifikasi key resources yang akan terlibat dalam project tersebut. Nah, ketika melakukan multiple project secara bersamaan, kita buat list critical activity tadi. Jadi kalau saya punya di sini project A, di sini project B, kita bikinkan listnya secara bersama-samaan sehingga kita nanti tahu, oh saya butuh untuk minggu ini saya butuh di project A, untuk minggu depan project B dan seterusnya. Jadi kita punya skala prioritas yang kita lakukan di awal untuk bisa mengidentifikasinya. Nah kemudian karena tadi ada resource yang terlibat, kita kadang-kadang harus mengidentifikasi resource yang terlibat di masing-masing project. Kadang-kadang harus dilakukan on meeting nih untuk memahami bukan hanya selain skill ataupun kemampuan dari tim, tapi juga memahami ekspektasi dari mereka. Nah kira-kira juga kemudian style komunikasi dari mereka seperti apa, sehingga kita bisa tahu, oh si A ini bisa kita lakukan delegasi, oh si B ini ternyata orang yang mungkin fokus saja di pekerjaan saja, dia nggak akan bisa ngurusin yang lain. Nah jadi kita punya kandidat orang-orang yang akan bisa kita assign untuk melakukan delegasi pekerjaan, karena ini penting. Project manager itu sendiri, dia punya tangan dua, padahal pekerjaannya banyak. Jadi kita harus membagi pekerjaan itu dengan orang yang lain. Nah, untuk mengurangi surprise ketika kita planning, kita harus melakukan risk management dengan baik. Karena dengan kita mengidentifikasi risk dari awal, kita juga tahu nanti bahwa oh di project itu ada hal-hal yang harus kita prepare. Jadi kita identifikasi risk registernya, kita identifikasi kita planning responnya sehingga kedepannya berjalan. Nah, ketika project jalan, di sini seninya. Jadi project management itu kan ada artnya, karena kan project itu tidak berjalan di ruang vakum. Nah, sehingga banyak faktor yang bisa mempengaruhi jalannya project. Kemudian ketika kita membuat planning tadi di awal, banyak asumsi yang kita gunakan. Ya, nah jadi kita perlu approach tambahan lagi ketika melakukan dia. Contohnya adalah regular update meeting, baik formal maupun informal dengan tim. Ya, biasanya kadang-kadang kalau di metode agile itu kita melakukan namanya daily standing meeting. Jadi setiap hari kita lakukan meeting. Tapi meetingnya nggak lama-lama juga, karena meetingnya harus ada agenda. Biasanya kurang dari 30 menit kita lakukan meeting. Kemudian pendekatan non formal juga perlu kita lakukan kepada resource-nya kita, terutama yang key resource tadi, supaya kita bisa memahami informasi. Kadang-kadang beberapa orang kan komunikasinya masih dalam proses belajar, sehingga tidak mudah orang untuk berbicara di forum dan sebagainya. Jadi dia senangnya ketika yang non formal approach yang dilakukan. Nah, kemudian yang dilakukan juga adalah menggunakan tools dalam memanage project, baik tools untuk komunikasi maupun untuk tools dalam memanage projectnya. Dan yang terakhir yang harus dilakukan juga adalah bagaimana mengupdate risk yang sudah kita planning tadi. Jadi kan dalam perjalanannya risiko-risiko itu probability dan impact-nya bisa jadi berubah. Jadi contoh sekarang kita kan lagi musim hujan nih. Kalau hujan itu kondisi minggu depan yang pasti tinggi, probability-nya pasti tinggi terjadi. Jadi kita faktor-faktor yang mengenai hujan ya kita harus perhatikan ini. Tapi kalau kondisi kemarau, hujan itu probability-nya rendah. Jadi ya itu bisa kita abaikan kondisinya. Begitu Ida. Nah, menurut Pak Rizal, gimana project manager dapat berkomunikasi secara efektif dengan anggota tim dan stakeholders ketika mengerjakan banyak tugas, menghindari kesalahpahaman dan penundaan project timeline, Pak? Ya, nah ini seperti saya sebelumnya kan kita menggunakan tools yang baik untuk berkomunikasi ataupun tools untuk manage proyeknya. Nah, karena dengan menggunakan tools itu komunikasinya jadi transparan dan cepat ya. Toolsnya nggak susah-susah, misalnya pakai WhatsApp gitu ya, atau kalau punya perusahaannya bagus, dia punya tools untuk project management. Sekarang misalnya Monday, Jira, Axiata dan sebagainya itu cukup bagus untuk bisa berkomunikasi juga dengan timnya. Nah, selain itu perlu lagi kita highlight lagi bagaimana perlu dilakukannya regular meeting ya. Ini biasanya sih weekly dilakukan. Tujuannya adalah agar supaya kita bisa mendapatkan update terkait
dengan status pekerjaan, kemudian progresnya dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan menggunakan yang namanya matrik RACI atau biasanya orang sebutnya RAM, Responsibility Assignment Matrix. Nah, ini matrix biasanya mendefine orang itu rules-nya apa sih terkait pekerjaan-pekerjaannya, tanggung jawabnya apa sih, sehingga orang mengerti masing-masing tanggung jawabnya. Sehingga dengan begitu orang akan tahu, oh pekerjaan ini si A, ini si B dan sebagainya. Nah, kemudian kalau memungkinkan kita bisa misalnya ambil satu ruangan meeting untuk jadi tempat tim berkumpul sehingga memudahkan kita untuk berkoordinasi. Kalau nggak bisa juga ya misalnya satu gangnya aja gitu. Jadi timnya berkumpul di sana agar supaya komunikasinya bisa cepat, tidak terhambat karena ruang dan waktunya. Nah, kalau memang kesulitan, saya dulu pernah kita lakukan dengan modelnya ya tadi saya WhatsApp, kemudian pakai virtual meeting dan sebagainya. Yang pasti, yang harus kita pastikan adalah kita harus gunakan channel komunikasi yang tepat pada orang yang tepat sehingga dalam proses komunikasinya bisa smooth dan transparan. Gitu, Ida. Oke, Pak. Dan kita tahu bahwa proyek seringkali melibatkan perubahan yang tidak terduga dan change itu is constant. Bagaimana menurut Bapak agar kita dapat menyesuaikan pendekatan multitugas ketika dihadapkan dengan informasi baru atau perubahan dalam persyaratan proyek? Oke. Nah, project memang tidak akan lepas dari perubahan. Itu pasti kayaknya. Saya ketika memanage project hampir semuanya pasti ada perubahan. Nah, yang pasti yang harus kita lakukan adalah ketika kita mau mengerjakan perubahan terus, pastikan itu sudah dapat approval nih dari yang pihak berwenang. Nah, kemudian ketika ada nanti perubahan itu, kemudian kita lakukan analisa terkait impact-nya baik project, biasanya disebut namanya triple constraint ya. Jadi kita bicara analisa terkait scope-nya, analisa terkait time-nya, analisa terkait UUD nih, ujung-ujungnya duit, yaitu mengenai cost-nya. Jadi impact dari 3 parameter ini minimal, ini apa nih terkait dengan perubahan yang terjadi di dalam project. Nah, once itu sudah di approve tadi saya bilang, kita lakukan rebaselining nih projectnya kita, baseline-nya, supaya informasi ini bisa di-sharing ke sebuah pihak ya, agar supaya update kondisinya. Nah, perubahan rebaselining tadi bukan hanya itu, tetapi juga terkait dengan dokumen-dokumen proyek yang lain. Jika kita update juga mengenai risk register-nya, terkait RACI matriksnya, karena bisa jadi ada perubahan. Kemudian key aktivitasnya tadi kita update sehingga nanti ketika kita inline dengan yang multiple project tadi, kita bisa tahu, oh ternyata sebelumnya kita bilang, oh di waktunya minggu 1 ini adalah project A, oh ternyata karena ada perubahan ini jadi mundur nih kondisinya. Nah, ini untuk membantu kita bisa melihat secara holistik juga project-project yang lain. Begitu, Ida. Oke, balik lagi nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dalam kondisi tadi, strategi apa yang Bapak terapkan untuk memastikan koordinasi yang lancar di antara anggota tim ketika mengelola banyak tugas secara bersamaan, terutama dalam lingkungan project yang dinamis? Ya, oke. Selain project manager, saya juga biasanya menginvolvekan juga tim-tim member yang senior, yang mereka biasanya kita yang tadi yang melakukan delegasi tadi, dibantu juga untuk mereka bisa men-sharing informasinya, meng-coaching timnya dan sebagainya. Jadi kita memberikan mereka pengertian bagaimana sih melakukan prioritas pekerjaannya nih, terutama ke tim yang junior. Kalau yang tim senior biasanya mereka sudah tahu, sudah mengerti yang namanya matriks Eisenhower itu seperti apa. Nah, coaching ini dilakukan bukan hanya dari PM tapi juga dari tim yang senior tadi. Tujuannya adalah dengan mereka men-sharing, saya ini percaya dengan approach begini, dengan kita men-sharing sesuatu ke orang lain, kita akan knowledge-nya akan bertambah ya, sehingga kita harus digging lagi nih pengetahuannya agar supaya informasinya menjadi lebih baik. Nah, selain itu kan itu juga akan melatih kita berkomunikasi dengan orang lain, karena kan ketika kita men-sharing bagaimana melakukan prioritas pekerjaan itu seperti apa,
kepada yang lain, ini akan melatih kita untuk berkomunikasi. Lastnya kan kita dapat pahala juga nih. Nah, sehingga tim terbiasa karena melakukan pekerjaan tadi dengan multitask yang baik. Nah, dengan adanya tadi saya bilang ada Raci Matrix tadi akan membantu tim juga untuk memahami tanggung jawab masing-masingnya. Yang penting lagi ini kadang-kadang nih yang sering terjadi di dalam project saya adalah saya encourage tim untuk speak up. Kadang-kadang orang ngediem nih, kalau dia kepepet dia tambah diem gitu kan. Padahal mereka harus ngomong, saya ngalamin challenge ini nih, ada tugas yang saya tidak bisa gerak. Itu harus speak up, harus kita eskalasi, harus kita informasikan ke atasannya, ke project manajernya, sehingga nanti dengan bersama-sama kita diskusikan solusinya seperti apa sih, alternatif resource seperti apa sih untuk bisa mensupport kalau dia lagi berhalangan, karena dia misalnya kondisinya lagi diharuskan. Tadi yang kalau kita lihat matriks benar-benar urgent dan benar-benar important nih. Ada 5 gitu, artinya harus kita bagi karena kan waktu orang 8 jam sehari dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita kadang-kadang coaching ke timnya agar supaya mereka nggak diam ya. Sehingga informasi itu bisa mengalir. Makanya saya bilang tadi channel informasinya kadang-kadang harus pakai WA, harus pakai telepon. Kadang-kadang kita sambil ngopi santai aja nih di Starlink gitu ya. Karena kadang-kadang dengan di level yang informal ini informasinya mengalir. Kalau istilah sekarang informasinya A1 gitu ya. Jadi informasi yang valid yang kita dapat karena mereka orang yang terlibat langsung di lapangan. Nah, dengan kita melibatkan tim senior tadi, kita harapkan getok telurnya terus dilakukan sehingga semua mengalir dan diharapkan sinergi tim juga menjadi lebih baik. Oke, diharapkan semuanya mengalir secara lancar ya Pak. Dan sebagai project manager, apakah ada tips yang menurut Bapak paling berguna untuk menjaga produktivitas dan fokus pribadi ketika menangani banyak tugas sekaligus Pak? Ya, betul. Life balance itu memang harus dijaga. Betul. Jadi biasanya ini terkait bagaimana sih kita handling stres dan bagaimana menjaga harmonisasi dengan keluarga agar supaya berjalan dengan baik. Saya sih biasanya punya stress release sendiri ya, simple. Saya kadang-kadang ya sekedar ngopi di tempat-tempat yang unik ya, itu sudah healing buat saya. Atau saya trekking ke gunung gitu ya, saya jalan ke gunung sambil itu adalah healing saya. Nah, kalau sekarang sih saya sukanya pagi-pagi jalan kaki aja, yang simple aja gitu loh. Ini adalah, jadi semua orang harus mengerti bagaimana stress release dia, mendengarkan musik dan sebagainya, atau yang suka pengajian, atau yang suka ke gereja dan sebagainya, lakukan gitu. Karena kadang-kadang jiwa itu perlu diisi. Bukan hanya badan, tapi jiwanya perlu diisi juga supaya stresnya tadi bisa dihandle. Nah, dengan keluarga perlu komunikasi dan koordinasi yang baik. Saya kalau handling project yang baru biasanya izin sama keluarga saya, karena saya bilang waktu saya biasanya akan banyak di project. Nah, karena itu biasanya Senin sampai Jumat biasanya saya fokus tuh di pekerjaan. Kemudian di weekend biasanya saya satu hari itu saya ikut dengan istri atau dengan anak dan sebagainya, mereka ke jalan ke mall, atau tadi yang saya bilang kita lakukan acara trekking bersama, fitness dan sebagainya, kita lakukan itu supaya secara keluarga mesti berjalan. Tapi satu hari lagi biasanya di weekend itu saya gunakan untuk planning minggu depannya. Nah, memang kita harapkan tadi ya, dengan kita sukses di pekerjaan, secara individual kita juga tetap happy, dan kita juga secara keluarga juga harmonis gitu, Ida. Memahami stress release masing-masing ya Pak. Betul. Ya. Dan terakhir nih Pak, pemahaman tentang apa dalam project management process group ataupun knowledge area yang menurut Bapak dapat sangat membantu seorang profesional yang terlibat dalam project untuk memahami dan menjalani project task yang banyak dalam satu waktu hampir bersamaan. Oke. Pemahaman mengenai project management baik secara yang proses grup, initiating, planning, executing, monitoring, control, dan closing itu penting sekali memang. Juga terkait dengan knowledge area-nya. Karena kalau secara proses misalnya, project itu kritisnya itu ada, yang pasti itu pasti adalah di awal project ya, ketika initiating.
Kemudian ketika sampai di planning, kemudian ketika akhir project, ini adalah kondisi-kondisi ini seperti naik pesawat juga gitu, ketika take off dan landing. Kemudian biasanya terjadi turbulence di antaranya itu. Turbulensinya tergantung kita nih, kalau project di-manage dengan baik, turbulensinya biasanya akan sedikit. Tapi kalau projectnya dengan risk manajemennya tidak begitu baik, biasanya turbulensi banyak karena surprise-nya terjadi di akhir. Nah, kemudian kita juga diharapkan bisa mengerti, memahami knowledge area di projects. Ya, ini kan dari scope, time management, cost management, communication management, risk management, sehingga seorang project manager itu bisa membuat planning yang baik dan detail tadi. Dan dengan komunikasi yang baik, dia bisa memberikan arahan kepada team membersnya dalam menjalankan project. Nah, dengan pemahaman bagaimana memanage project yang baik dan benar, diharapkan ini membantu seorang project manager untuk memanage multiple projects. Kemudian dia di-copy lagi kan, jadi planningnya tadi satu project, dia copy untuk melakukan manage project lain. 80% pekerjaan seorang PM itu komunikasi. Intensitasnya akan semakin naik ketika banyak project yang di-handle. Nah, makanya kita harus selalu belajar dari keberhasilan ataupun kesalahan yang dilakukan. Jangan baper, fokus, dan jangan lupa bahagia. Oke, menarik sekali perbincangan kita kali ini ya Pak ya. Dan terima kasih juga Pak Rizal sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing pengalamannya. Semoga perbincangan kita kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya. Saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan profesional, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke rekan-rekan profesional semuanya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Dan sampai jumpa di sesi Dynamic Talk lainnya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye. Halo rekan-rekan profesional, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan profesional. Jika rekan-rekan profesional suka, jangan lupa untuk di-like videonya dan dibagikan ke rekan-rekan lainnya ya. Rekan-rekan profesional juga dapat mengirimkan pertanyaan atau saran topik yang ingin kami bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya.